Berapa banyak di antara kita mau cepat keluar dari masalah, tapi pada waktu kita masuk masalah, kita nggak cepat cari Tuhan. Nah itu salahnya. Itu salahnya. Masalah itu bisa menjadi kemuliaan Allah. Kita bisa mengalami kemenangan dan menemukan solusi, bahkan solusi yang sederhana, yang rumit, bahkan yang rumit juga Tuhan akan pasti izinkan kita temukan. Tapi seringkali kita itu tergesa di belakang, maunya cepat keluar. Tapi waktu baru masuk masalah, kita lelet di depan. Kita bahas tentang respon cepat dan tepat dalam menghadapi problema. Anda mau foto juga nggak apa-apa, untuk supaya tahu, sebagai catatan atau untuk ngundang orang setelah ini ibadah ya. Respon cepat dan tepat dalam menghadapi problema. Mari kita buka sama-sama 2 Raja-Raja 19 ayat 1. Semoga bisa selesai 19 ayat. 2 Raja-Raja 19 judulnya Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Dibuka saja, saya berikan latar belakang cerita. Sanherib adalah raja Asyur, superpower zaman itu. Hizkia adalah salah satu raja-raja Yehuda keturunan Daud. Raja Yehuda itu turun-temurun, silih berganti, ada raja baik, ada raja jahat. Tapi mereka semua ada darahnya Daud. Sedangkan raja-raja dari utara, 10 suku yang terbelah, terpisah setelah zaman Salomo, semuanya jahat-jahat, gak ada satupun yang kepilih. Hizkia salah satu raja yang berkenan kepada Allah. Ya. Dan raja ini mengalami beberapa kali mujizat dalam kehidupannya. Salah satu mujizat yang paling ternama adalah dia menang perang lawan superpower saat itu. Padahal dibandingkan dengan Asyur, Yerusalem, Yudea, suku Benyamin si bungsu itu, negara Israel gak ada apa-apanya militernya sama mereka. Mereka bukan cuma overpowered, bukan cuma mereka kalah jumlah, kalah teknologi pula. Kalah kaya, kalah segalanya. Tapi Tuhan luputkan. Dengan caranya yang ajaib, karena Hizkia cepat meresponi Tuhan, dan responnya tepat ketika memasuki problema. Mari kita pelajari gimana kita meresponi pergumulan hidup ini. Ayat 1, segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, mendengar ancaman maksudnya, dikoyakkannya lah pakaiannya, dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Kuncinya terletak di 2 kata pertama di ayat pertama. Segera sesudah. Segera sesudah Raja Hizkia mendapat kabar ancaman dan mendengarkan tuntutan. Pokoknya dia dirudung masalah. Hari itu juga ketika dia baru masuk problema, langsung dia masuk ke dalam rumah Allah. Respon kita ketika kita mengalami masalah harus cepat. Jangan sampai tercuri sesuatu, jangan sampai kecolongan. Kecolongan sama setan atau kecolongan sama daging kita sendiri. Jangan sampai bersandar kepada pikiran sendiri. Percayalah kepada Tuhan. The sooner the better. Lebih cepat, lebih baik lagi. Lebih awal, lebih dini, lebih efektif menghadapi masalah kita. Sama dengan jikalau salah satu jari kita patah, cepat pergi ke UGD atau bahkan ke ICU. Pergi ke situ, cepat disambung, mungkin ada sel-selnya masih hidup. Kebanyakan kita itu terlambat karena lelet di depan, tapi nanti tergesa-gesa di belakang. Berapa banyak di antara kita mau cepat keluar dari masalah, tapi pada waktu kita masuk masalah, kita nggak cepat cari Tuhan. Nah itu salahnya. Itu salahnya. Masalah itu bisa menjadi kemuliaan Allah. Kita bisa mengalami kemenangan dan menemukan solusi, bahkan solusi yang sederhana, yang rumit, bahkan yang rumit juga Tuhan akan pasti izinkan kita temukan. Tapi seringkali kita itu tergesa di belakang, maunya cepat keluar. Tapi waktu baru masuk masalah, kita lelet di depan. Kecewa dulu sama Tuhan. Bertanya dengan sebuah pertanyaan, why does the sun go on shining? Why do the birds rush to shore? Salah ya. Lama, nggak tahu lagu itu ya. Itu lagu jadul sekali. Itu lagu mengasihani diri. Waktu kita baru masuk hari itu, problema apapun juga, langsung cari wajah Allah. Segera sesudah. The sooner the better. Ya, amin.
Lalu masuklah ia ke dalam rumah Tuhan. Karena ketika kita cepat responi sebuah problema dengan benar, banyak hal bisa diselamatkan. Tubuh juga sama badan kita ketika operasi, kalau penanganannya benar dari awalnya, tidak akan komplikasi, tidak akan infeksi. Kebanyakan problema kita itu waktu kita masuki tidak seberapa besar, tapi jadi semakin besar dan menjadi-jadi. Karena kita salah meresponi awal-awal memasukinya. Remember this, every second counts as you enter your problem. Setiap detik berarti. Beritahu sama diri sendiri, jangan lelet di depan. Bisa? Katakan kepada diri sendiri, jangan lelet di depan. Percayalah, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. The first few seconds when you enter a problem, the devil wants your life. The next few hours, he knows whether he can get your life or not. Berapa detik pertama masuk masalah, setan menginginkan nyawamu, hidupmu. Tapi setelah berapa jam ke dalam masalah itu, setan akan langsung tahu apakah dia bisa mengalahkanmu. Mulailah dengan benar. Seringkali kita dapat khotbah, akhiri dengan benar. Coba saya tambahkan, mulailah dengan benar. Termasuk dalam problema. Amin. Amin. Langsung dia masuk ke dalam rumah Tuhan loh, si Hizkia ini. Dia nggak babi bu, padahal dia ini raja, punya militer, punya political power, dia punya kuasa politik, dia punya koneksi. Tapi yang pertama dia cari adalah Tuhannya. Dia langsung ke gereja, lebih tepatnya. Masuk hadirat Allah memang, tapi dia ke rumah Tuhan juga. Dia langsung masuk ke gereja di antara umat percaya, minta didoakan, minta diteguhkan, minta didukung dengan nasihat. Orang ini cepat meresponi Tuhan. Ayat 2, disuruhnyalah juga Eliakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Ya, berkatalah mereka kepadanya. Nah, ini kita baca nanti ayat 3. Ayat 2, bersamaan dengan si Hizkia masuk ke dalam gereja, masuk ke rumah Tuhan, berdoa dan minta didoakan, dia langsung suruh beberapa orang untuk pergi cari pertolongan. Dia langsung perintahkan orang-orang berikut ini yang kita baca tadi untuk mencari nasihat yang benar. Di antaranya dia suruh kepala istana, Eliakim namanya. Dia suruh panitera, Sebna, dan juga tua-tua di antara para imam dengan kain kabung diselubungkan pada tubuh mereka kepada Nabi Yesaya. Jadi cara Hizkia menangani masalah adalah secara vertikal dan secara horizontal. Ingatlah, iman tanpa perbuatan adalah mati. Oke? Dari mana kita tahu pohon seseorang itu apa ya? Dari buahnya. Langkah kita juga menentukan, yang penting bukan cuma hatinya. Karena itu kalau kita mau dalam menghadapi sebuah problema masalah, kita harus cepat respon secara vertikal, bersamaan itu horizontal. Jadi coba bayangkan Hizkia masuk rumah Tuhan, sambil masuk dia diikuti banyak orang kan. Dia suruh kepala istananya, dia suruh panitera dan imam-imam yang ada di sekelilingnya langsung pergi ke Yesaya. Bersamaan, simultaneously, kalau bahasa Inggrisnya. Berbarengan, hand in hand. Yang satu vertikal dijalankan, horizontal sekalian. Kebanyakan orang begini, berdoa saja, dia tidak evaluasi diri. Dia tidak pikirkan langkah apa yang harus diambil. Jangan pernah rasa bersalah. Kalau kita dalam masalah, kita memikirkan jalan ke depan apa. Paling tidak 100 meter kelihatan. Anda harus lakukan sesuatu. Dan itu bukan mencoba Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, lakukan sesuatu. Yang dilakukan oleh Hizkia sebagai pemimpin negara adalah dia suruh manajer dan direksinya semua untuk cari nasihat. Jadi yang pertama adalah dia langsung minta para pemimpin di dalam perusahaan dan kerajaannya untuk cari Tuhan. Dan untuk evaluasi diri, berkain kabung, selubung, itu berarti orang yang puasa itu mau dikoreksi. Ya langsung cari masalahnya di mana, duduk perkaranya. Diadakan rapat, tapi terlebih dahulu dimulai dengan doa. Yang dipanggil adalah pemimpin-pemimpinnya, karena ini kan raja. Dia panggil kepala istana. Lalu dia juga panggil administrasinya, panitera negara si Sebna. Orang ini punya visi saya suka sekali. The way he handles problem ya.
I love it. He enters God's presence, dan dia juga kerahkan orang-orang di bawahnya satu persatu untuk dapatkan nasihat yang tepat. Dia suruh seluruh leadernya, yang namanya kepala negara, kepala istana, dia suruh panitera negara, dia suruh imam-imam masuk setiap divisinya. Bapak ibu saudara, kalau Anda punya perusahaan, berbahagialah Anda. Kalau orang-orang di bawah Anda, orang-orang penting semuanya adalah anak-anak Tuhan. Karena pada saat Anda dalam problema, kalau itu bisnis katakanlah, Anda bisa berdoa bersama dengan mereka. Kalau menjadi pasangan yang tidak sepadan kan tidak mungkin bisa masuk hadirat Tuhan bersama-sama. Tapi juga bukan garansi kalau Anda dapat yang Kristen pasti yang bagus loh ya. Harus dapat orang yang juga mampu. Nggak cuma dapat orang yang rohani, tapi orang yang juga punya capability. Dan jikalau Anda bukanlah pemimpin perusahaan, jadilah orang-orang yang demikian bagi perusahaan di mana Anda kerja. Jadilah kepala-kepala istana yang baik. Jadilah manajer, jadilah direksi-direksi yang takut akan Tuhan. Ya kan? Jadilah orang-orang sekalipun Anda di administrasi. Ini Hizkia bagus sekali visinya. Yang disuruh menghadap Yesaya, karena Yesaya adalah nabi yang diakui oleh istana. Bukan cuman pemimpin-pemimpinnya, administratornya pun suruh datang. Panitera negara si Sepna suruh datang secara pribadi. Tahu nggak banyak orang itu ketika nangani masalah dia cuma nangani yang rohani. Imam-imamnya saja suruh datang. Yang disuruh hanyalah pemimpin, manajernya. Tapi dia juga tidak perhatikan sampai orang-orang yang administrasi loh, yang kelihatannya tidak berurusan dengan jiwa, tidak berurusan dengan manusia, tidak berhubungan dengan people, tapi dengan angka, akuntansi, accounting, jumlah. Disuruh cari Tuhan sama Hizkia, bayangin. Makanya dia punya pertolongan Tuhan atas dia itu nggak tanggung-tanggung. Karena orang ini totalitas. Totalitas kalau cari Tuhan. Bagian yang tidak berkenaan seolah-olah tidak rohani pun diserahkan pada Tuhan. Bagian yang sifatnya seolah-olah tidak ada nyawa, cuman angka pun dia taruh di kaki Yesus. Orang ini total sekali. Saya senang waktu saya baca gini, nggak cuman imam disuruh ke nabi. Apa hubungannya administrator seperti panitera negara juga suruh menghadap? Buat apa? Mereka kan taunya angka. Jangan sembarang. Kalau Anda adalah bos di sebuah perusahaan, jangan sembarang taruh orang yang ngatur angka. Jangan cuma cari otak, cari karakter juga. Percayalah saya, jangan sembarangan kongsian sama orang. Jangan sembarang hire orang, rekrut orang juga jangan. Tapi kalau Anda bukan bos itu, Anda bukan business owner. Kalau di sini adalah pegawai, kalau Anda bagian yang seolah-olah tidak berjumpa dengan manusia di depan komputer dan laptop saja. You still need to seek Jesus, do you know it? Blessings come from Him, berkat dari Dia. Berkat bukan dari keahlianmu untuk menghitung atau kali-kalian atau bagi-bagian. Blessings come from above. Jangan pernah berkata, tugasku kurang rohani. Pekerjaanku kan gini, aku kan bukan pelayanan. Aku kan bukan ini atau bukan itu. Jangan. Anything you do, apapun yang Anda lakukan, as long as it is good and right. Selama itu baik, halal, dan benar. Anything you do is your ministry to Jesus. Apapun yang Anda lakukan adalah pelayanan. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena saya mikir nggak salah nih, Sepna ngapain disuruh pergi nih panitera negara. Kalau kepala istana sih saya ngerti karena dia urusan dengan manusia. Apalagi imam-imam itu kerohanian. Enggak tuh, semua. Dia bilang kamu cari Tuhan. Enak ya. Jadi Hizkia waktu dia masalah, dia sendiri cari Tuhan. Dia nggak suruh orang lain cari Tuhan. Kebanyakan bos, pengusaha yang punya bisnis sendiri kan begini. Kalau ada apa-apa cari pendeta yang disuruh doa. Atau suruh pendoa. Atau istrinya kalau adalah pendoa syafaat di gereja. Mama, kamu yang doa buat papa. Papa lagi pusing di bisnis. No. Hizkia adalah tipe raja kalau ada masalah, dia sendiri berdoa tidak diwakili. Bangun hidup doamu. Kalau Anda dan saya mengaku diri adalah Kristen, bangun hidup doamu. Apapun profesimu, nomor satu, you Kristen dulu. I'm a Christian who is a pastor. I'm a Christian who is a businessman. I'm a Christian who is a housewife. I'm a Christian who is an artist. I'm a Christian. Awal mulanya selalu dimulai dengan ini. Aku orang Kristen. Aku ini Kristen yang adalah pengusaha. Aku ini Kristen yang adalah pendeta. Aku ini Kristen yang adalah ibu rumah tangga. Aku ini Kristen yang adalah mahasiswa. Kalau Anda orang Kristen, harus bisa berdoa. Harus bangun mesbah doa. Ibadah tadi jam 10 saya ajarkan. Ilmu yang tidak bisa ilmu yang harus Anda sempurnakan, karena itu akan Anda bawa sampai ranjang kematian. Adalah ilmu berdoa. Anda harus bisa. Nggak bisa ilmu tarik suara, nggak apa-apa. Suara pas-pasan, oke. Nggak bisa main piano, nggak ada yang peduli. Ya kan? Anda mungkin kurang pintar hitung-hitungan, ya masih oke lah ya.
cari bidang lain yang berbeda, yang tidak menonjolkan kelemahan. Tapi berdoa harus bisa. Orang Kristen harus bisa berdoa. Jemaat Mawar Syariah GMS Barat harus bisa tahu kau. Harus bisa doa maksudnya. Setiap kita di sini, gereja kita GMS Barat, punya visi. Setiap jemaatnya harus bisa doa. Katakan amin. Ya, bilang sama diri sendiri, aku harus bisa doa. Oke, jadi mulai hari ini kalau disuruh doa makan, jangan malu ya. Anggap kesempatan itu jam terbang. Oke, harus bisa doa. Hizkia loh, dia punya imam selusin tuh, dia sendiri masuk ke rumah Allah, dia sendiri berdoa. Tapi Hizkia ini nggak cuma dia sendiri berdoa, dia suruh orang-orangnya, yang kelihatannya nggak rohani, yang pekerjaannya tidak penting, yang di balik layar, pemimpinnya si Sebna suruh kamu juga menghadap sekalian. Sama-sama dengarkan, ini pemimpin perusahaan teladan. Ini tipe bos yang bisa kerahkan seluruh kepala karyawannya itu harus anak-anak Tuhan. Sekali lagi, kalau sampai kepala karyawan tidak ada lagi pilihan di gereja, ketua-ketua divisi sudah di antara orang Kristen, tidak ada satupun yang bisa kepilih, itu kegagalan gereja. Harusnya kepala-kepala seluruh masyarakat itu anak-anak Tuhan, sebab Tuhan sudah berkata, kamu kupanggil jadi kepala bukan jadi ekor. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara di sini, kalau yang punya perusahaan sendiri, berdoalah, minta sama Tuhan anak-anak Tuhan yang capable, yang faithful, yang jujur, untuk menempati pos-pos yang penting itu. Kalau Anda bukan pemimpin perusahaan, berdoalah supaya Andalah jawaban doa bagi pos-pos itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Waktu saya baca gini, wah senang. Ini orang ya, cari Tuhannya itu korporat. Dia tahu secara pribadi, dia juga tahu bersama-sama. Dan satu hal, dia kalau responi Tuhan itu bukan cuma cepat, tapi tepat. Dia lakukan vertikal, dia kerjakan horizontal. Bersamaan waktu dia masuk ke rumah Tuhan, dia suruh mereka ke Nabi Yesaya. Luar biasa loh. Itulah cara kita meresponi dalam masalah. Naik ke atas dan juga ke samping harus dilakukan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan cuma berdoa supaya suamimu bisa berubah. Ketika Anda berdoa untuk agar suami berubah, agar mau ke gereja, katakan, Anda lakukan bagian Anda. Itu pun bagian doa sekalipun tidak berdoa. Paham maksudnya? Jangan ditinggal terus ke menara doa. Suaminya pulang ke rumah, istrinya di sana nangis-nangis, terseduh-seduh, Tuhan ubahkan suamiku. Tapi agen perubahannya tidak ada di rumah. Suami pulang ke rumah, istrinya terus ke gereja, dia tambah antipati sama yang namanya Tuhan. Suami harus makan supermi. Mungkin gak se-ekstrim itulah ya. Lama-lama suami terus diajak, istri tanya, Pak ke gereja? Gak mau. Kenapa? Karena kebutuhannya gak pernah terpenuh. Si istri sibuk sendiri. Belum lagi sama teman-temannya di gereja. Loh saya nggak anti loh ya, malah lebih senang kalau gereja itu Anda terus datangi. Tapi menurut saya harus imbang. Kenapa banyak orang itu berdoa tidak terjawab, jawabannya sudah datang. Tapi pilnya itu, pernah lihat anak itu preskripsi sama dokter sudah dibuka, beli di apotek, sudah dapat semua obatnya, tapi tinggal ditelan. Ditelannya itu loh yang susah. Anak saya itu gede-gede. Dulu zamannya pada waktu harus disuntik imunisasi, katakanlah, sudah disiapkan, sudah disemprot, sudah keluar airnya begitu. Itu dulu, makanya saya ototnya keluar semua, mau tahu kenapa? Karena anak-anak saya apalagi yang cowok 2 dulu waktu kecil mau disuntik itu saya harus pegang dan gelut sama mereka agar mereka mau disuntik. Semua sudah disediakan, tapi ketika diberikan disitulah perlawanan. Segala doamu sudah dijawab sama Tuhan. Tapi agen perubahnya yang membuat orang yang kita doakan itu merasakan hasil doa kita. Lewat kitanya tidak ada di sana. Banyak orang lakukan vertikal, banyak orang bolos horizontal. Makanya nggak ada hasilnya. Kita minta keluarga kita diubahkan, tapi kita juga tidak pernah melakukan sesuatu. Kita harus menabur. Orang tua yang minta papa mamanya untuk terima Tuhan, tapi tidak pernah berbakti sama orang tuanya. Tidak pernah memberi sesuatu, minimal perhatian gitu. Atau minimal cara berhubungannya diubah. Dulu diam-diaman, dingin, kasar bahkan. Sekali-kali kasih kejutan, dicium pipi kanan, cium pipi kiri dan berkata, "Pa, I love you." Waktu Anda mengucapkan itu, jangankan papa yang merasa terkejut, Anda pun merasa seperti mau mati. Tapi kalau itu bisa membuat pipi satunya diserahkan untuk Tuhan.
yang selama ini selalu menampari Tuhan, selalu mencerca orang Kristen. Kalau Anda mencium pipinya, itu bisa mengubah papa untuk memberikan pipi kirinya pada Tuhan Yesus dulu. Hatinya mulai terbuka sampai pipi kanan dia terima Tuhan. Why not you do it? If you pray, you will not mind going the second mile. Kalau Anda berdoa, Anda tidak akan keberatan jalan di mil kedua. Percayalah saya. Orang yang berdoa pasti akan belani. Bahasa Surabayanya. Banyak kita itu bolos di horizontalnya. Minta hikmat Tuhan setelah dengar khotbah saya. Horizontal apa yang selama ini aku tangguhkan dan abaikan? Tuhan, aku tidak mau terlambat. Aku mau taat. Aku mau jadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Amin. Tapi banyak orang lakukan cuman horizontalnya, nggak pernah mau berdoa. Doa selalu titipan. Doakan ya, doakan ya, doakan ya. Makanya itu apapun yang Anda lakukan tidak ada kuasa. Anda sudah minta, udah mau cium pipi kanan, pipi kiri, kanan, kanan, kiri, kiri, kanan juga nggak ada hasilnya. There's no power in what you do. Because you don't pray, you don't receive. Yakobus berkata karena kamu tidak berdoa, kamu tidak menerima. Atau jikalau kamu berdoa, tidak menerimanya. Karena apa yang kau doakan, tidak kau lampiaskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Tapi lebih tepatnya, nggak sampai di level itulah. Kebanyakan orang masih di level pertama. Nggak berdoa. We don't pray, we don't expect. If you don't pray, you don't expect, how can you receive? Kita tidak berdoa, kita tidak ekspektasi. Kalau kita tidak doa dan ekspektasi, bagaimana kita bisa menerima sesuatu? Apapun yang kita lakukan, yang kita tabur langsung dicuri oleh burung-burung iblis itu tidak ada satupun yang berbuah maupun bertumbuh 30, 60, 100 kali ganda. Coba pikirkan, sebagian di antara kita bolos vertikal. Sebagian horizontal. Inilah yin yang-nya doa. Sebenarnya yang kayak gituan itu ikutan firman sebenarnya. Ini bukan yin yang. Sebenarnya Tuhan sudah beritahukan iman tanpa perbuatan dalam hati. Dua-duanya penting sekali. Itu bagian dari doa loh. Horizontalmu bagian dari doa. Karena itu berdoalah. Bangunlah hidup mesbah doamu. Bapak Ibu Saudara. Jangan cuma kerja. Percayalah kalau kita cuma kerja kita tidak akan lihat akselerasi atau percepatan dari Tuhan. Karena kuasa doalah Elia larinya lebih kencang daripada kuda dan kereta kudanya Ahab. Akan ada akselerasi yang tidak pernah Anda alami jikalau Anda tidak berdoa dan bertekuk lutut di hadapan Yesus dan berkata, Tuhan, I invite you in what I do. Jangan cuma undang Yesus ke dalam hati, sudah itu 20 tahun lalu, 5 tahun lalu, 3 bulan lalu. Invite Jesus in what you do every day. Undang Yesus dalam apapun yang Anda lakukan dan kerjakan setiap harinya. Karena sia-sialah Anda membangun kalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Sia-sialah Anda menjaga kota kalau bukan Tuhan menjaganya. Tuhan memberikan kepada orang yang dikasihnya pada waktu dia tidur. Susah payah tidak mengikutinya. Maksudnya Anda bisa kerja, Tuhan memberikan tidur pada orang yang dikasihnya. Maksudnya orang yang mengasihi Tuhan itu gampang tidur. Karena dia diajarin gak khawatir sehari, kesusahan untuk sehari. Tapi ada arti lainnya. Waktu kita kerja, itu kan kita menabur. Waktu kita tidur itu loh, akselerasinya. Dan itu pada waktu kita berdoa siang harinya, atau pagi harinya, atau malam harinya. Waktu kita tidur, Tuhan tumbuhkan. Tapi orang yang tidak berdoa, waktu dia tidur, dicuri sama setan. Dicuri sama, dia bangun, dia menabung di pundi-pundi yang bocor. Dia pakai pakaian juga tidak pernah hangat tubuhnya. Dia makan tak pernah kenyang. Kunci pertumbuhan itu bukan dalam usahamu. Ketika kau tidur itu, Tuhan membangun untukmu. Pertumbuhan itu datangnya dari Kristus, bukan dari usaha manusia. Karena itu datangnya dari Kristus, masuklah hadirat Allah. Bukan karena usaha. Makanya ada pepatah berkata seperti ini, not by might, not by power, but by my spirit saith the Lord. Bukan gagah, bukan perkasa, tapi karena Rohku. Kau akan percaya. Amin, amin. Ya, semoga Anda paham yin yang-nya Tuhan dalam doa ini. Jadi jangan kasih judul loh ya, khotbah ini tetap judulnya adalah respon cepat dan tepat dalam menghadapi problema, bukan yin yang loh ya. Nah kita lihat sekarang ayat yang berikutnya. Anda diberkati Tuhan? Ya. Ini PR ya. Setelah dengar khotbah gini, pulang makanya tolong dicatat. Nanti pulang ini nggak selesai loh, ini khotbah ini nggak bisa ditutup. Karena khotbah ini membuat satu lubang menganga. Untuk Anda masuk ke dalamnya evaluasi, kira-kira defisit Anda masing-masing, kita masing-masing ini di horizontal atau vertikal. Di mana defisit tambal di situ? Gentong,
Mau ada kayu tinggi, kalau dari kayu-kayu, tetap air nggak bisa lebih tinggi dari titik rendah. Paham maksud saya? Botol juga sama, kayak begini. Dia berhenti pada lubang. Kalau lubangnya ada di sini, mau yang satunya ini tinggi sebelah kiri kanannya, kanan kirinya, tetap dia akan berhenti di sana. Di mana Anda defisit? Di situ kalau Anda benahi, dari situlah akan terjadi pertumbuhan ilahi. Defisit Anda itu dan saya di vertikal atau di horizontal. Ada lubang PR menganga. Anda pulang ke rumah pikirkan di mana Anda kurang. Tambal di sana. Yang kurang doalah. Yang kurang melakukan sesuatu cuma doa doang, mulailah melangkah. Amin Bapak Ibu Saudara? Ya, lanjut ayat 4. Mungkin Tuhan, ayat 3 kok. Tadi ayat 2 ya. 3. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia. Ini adalah perkataan Hizkia, pesan Hizkia melalui panitera dan kepala istana dan imam-imam. Hei, beritahu sama Yesaya begini ya. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini adalah hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Hizkia tidak muluk-muluk, dia beritahu terus terang, kalau masuk hadirat Tuhan, ngomong apa adanya. Doa itu tidak perlu ditata, doa itu yang penting jujur dan tulus. Oke? Hari ini adalah hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak. Dia pakai perumpamaan, waktunya untuk bersalin. Tapi nggak ada kekuatan untuk melahirkannya. Saya ulang lagi, sudah waktunya untuk melahirkan anak. Ini kata-kata Hizkia, tapi nggak punya kekuatan untuk melahirkannya. Everyone has a dream. Everybody has a dream. Percayalah, orang-orang yang mabuk-mabukan, yang buang kehidupannya juga punya mimpi kok. Ya, setiap kita pasti punya angan-angan. Minimal angan-angan yang salah juga adalah sebuah mimpi. Saya melayani di kalangan, waktu awal-awal saya pelayanan dulu, saya melayani di jalanan namanya Hastings Street di Vancouver, Kanada. Ya, saya punya wisuda pelayanan itu bukan S1, S2, itu iya, bukan sarjana teologi, tapi ludah di wajah saya. Saya pernah diludahi dahulu kala waktu saya melayani di sana. Itu adalah mahkota saya. Ya, hari ini kalau diurapi dalam penginjilan, karena saya pernah makan ludah. Karena saya injilin orang yang mabuk, kena narkoba, yang high, yang kena alkohol, ludahi saya, marah sama saya. Ya itulah. Tapi yang unik adalah saya selalu lihat entah di kantong mereka, di tangan mereka selalu ada undian lotre. Di Kanada itu banyak lotre, satu lotre namanya 649, 649. Kalau banyak orang, kalau tidak ada yang menang berminggu-minggu, apalagi berbulan-bulan, maka prize money-nya tambah tinggi. Itu bisa jadi sampai jutaan dolar loh. Bisa menggiurkan. Nah pada waktu saya lihat prize money-nya tinggi itu saya sempat tanya sama salah satu mereka, why do you buy this? Ya, salah satu yang masih bisa diajak ngomong nih, dan ngomong sama saya begini, I want to be rich. I want to be a millionaire. Ada yang ngomong seperti itu sambil pegang botol whisky yang udah bau sekali. Dan saya lihat mereka, saya percaya hari ini everyone has a dream. Setiap orang ingin melahirkan sesuatu dalam hidupnya. Mimpi yang salah pun adalah sebuah angan-angan. Oke? Tapi kuncinya bukan punya mimpi atau enggak. Kuncinya apakah Anda punya kekuatan untuk melahirkan. Sudah waktunya melahirkan, tapi enggak punya kekuatan untuk melahirkan. The key to a dream fulfilled is not having that dream itself. It's having the right resources to fulfill the dream. Kunci daripada menggenapi mimpi bukanlah memiliki mimpi itu sendiri. Kalau Anda punya mimpi, tidak aneh sih, tidak spesial, istimewa, everybody has a dream. I have a dream, I want the most beautiful wife, ada orang yang seperti itu. Aku mau bermimpi, aku mau punya pacar seperti itu loh, siapa bintang Korea yang goblin-goblik atau apa. Nggak ngerti, saya nggak ngikuti Korea. Ya, tapi aku mau punya cowok seperti itu, everybody has a dream. Tapi gini, if you respect your dream, you'll pursue the resources necessary to win your dream. Kalau Anda dan saya sungguh-sungguh punya mimpi dan menghargai mimpi kita akan kejar sumber daya yang kita butuhkan untuk meraih mimpi itu. Kuncinya di sumber daya, resources, not the dream. Resourcesnya. Kuncinya bukan inilah waktu untuk melahirkan, kuncinya terletak di sini. Kekuatan untuk melahirkan saya harus punya. Saya bilang sama orang itu yang di jalanan, bagaimana kamu bisa
jadi orang kaya? Kalau sehari-hari kamu nganggur cuma dari welfare pemerintah, itulah salah satu alasan kenapa saya diludahi. Saya ngomong terlalu terus terang, salah satu yang masih sadar, tidak mabok, tidak high, masih bisa saya ajak bicara. Saya bilang, how can you be rich, brother? If you throw away your life like this every day. Saya terlalu berani kali. Teman-teman saya cuma kasih mereka spaghetti, saya ngomong kebenaran, makanya saya diludahi. Saya bilang sama mereka, gimana caranya? Selama tanganmu masih pegang whisky itu, kamu kaya sekarang dapat lotre ini juga kamu habiskan untuk whisky, kamu akan habiskan untuk narkoba, kamu tidak akan kaya lama. Saya bilang sama dia, berapa banyak orang menang lotre? Sebentar langsung jatuh miskin lagi, kembali serupa seperti dulu dan lebih parah dari yang lalu. Karena dia biasanya terlibat hutang dan sebagainya. Saya bilang, ngapain kalau begini? Dan juga dari 1 juta orang nggak tentu 1 dapat lotre itu. Marah sama dia, get lost! Saya digituin. Suruh minggir. Saya sering dimarahi sama orang jalanan dulu. Karena saya terlalu terus terang. Saya lupa apakah karena itu saya diludahi. Pokoknya salah satu alasan begitulah saya diludahi sama mereka. You may have a dream. Mungkin dia nanti berakhir tidak sekaya yang dia kira. Tapi dia pasti tidak akan semiskin ini. Kalau dia buang botol whisky-nya. Dia mulai studi, kejar resources-nya, sumber daya apa yang kau perlukan untuk ini. Untuk dapat pekerjaan Anda harus punya ilmu dan pengetahuan. Di sana kan ada, warga negara situ kan dikasih keringanan sama pemerintah, nggak bayar textbook apa-apa. Kita pendatang-pendatang ini yang harus bayar segalanya. Orang ini di jalanan, haknya anak, tapi rohnya budak. Makanya pendatang lebih hebat, karena pendatang harus berjuang. Mbok ya masuk gitu ke sekolah malam, kan sekolah-sekolah di sana SMA itu dibuka malam harinya untuk orang-orang tua yang tidak pernah selesaikan SMA, yang drop out dulu, selesaikan. Saya bilang sama dia, go to school. Ada loh benefit itu, go to school, saya bilang sama dia. Stop being drunk. Dapatkan pekerjaan pertamamu, mulai nabung. Siapa tahu nanti pada ujungnya kamu tidak jadi kaya raya seperti Bill Gates, tapi ujungnya paling tidak kamu punya rumah kontrakan, kamu tidak tinggal di jalanan. Kamu bisa cari anakmu yang kamu buang itu. Kamu datang ke dia dan berikan apologi, minta maaf sama dia. Paling tidak anak melihat kamu genah, dia bisa menerima apologimu. Mungkin tidak bisa panggil kamu papa, tidak apa-apa. Paling tidak kamu tidak minus lagi. Kamu paling tidak bisa nol, matinya itu nol. Kejar resources-nya. Salah satu itu dengarkan saya. Dari sekian tahun saya melayani di situ, salah satunya akhirnya buka mata dan berkata, thank you, you've spoken truth to me. Saya dipeluk sama ibu-ibu. Saya bilang, stop being drunk, Bu. Saya bilang, berhenti. Be sober. Aku ingin punya cowok seperti itu. Dan kalau Anda kepingin punya cowok seperti itu, jangan buang hidupmu. Mungkin Anda nanti tidak dapatnya cowok seperti itu, tapi cowok seperti sebelahmu. Kalau di sini ada yang single, siapa tahu sebelahnya itu lebih realistis. Dan kita perlu bercermin ya kan, kita mau dapat yang kayak gimana ya, kita juga harus lihat kan, kita kira-kira gimana. Aku pengen punya cewek seperti itu. Cewek mana mau sama kamu kalau kamu buang hidupmu seperti ini? Tapi ya, gak usah khawatir. Kamu gak usah kaya raya untuk bisa dapat pasangan hidup. Kalau orang menilai dan menghakimimu berdasarkan apa yang kamu punya, bukan kamu gak layak untuk dia gak masuk di ligamu. Setiap orang punya klubnya sendiri. Mungkin Anda secara mobil kendaraan bukan klubnya kuda. Bukan klubnya macan-macanan. Lebih klubnya rusa. Nggak apa-apa. Kalau ada wanita yang Anda kejar karena Anda naik mobil yang rusa-rusaan, padahal itu lebih alkitabiah seperti rusa rindu. Rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Ada kok wanita yang akan merindukanmu meskipun kau menunggangi rusamu yang haus. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, setiap rusa jantan pasti ketemu rusa betina. Rusa jangan kejar macan. Nggak perlu, nggak cocok tuh. Rusa kalau kawin sama kuda nanti belang. Jangan minder, kalau uang itu halal, itu keluar dari resources yang Anda kembangkan. Keluar dari harga yang Anda bayar, it's okay. Jangan berkata, aku nggak layak untuk wanita itu. Enggak, wanita itu nggak masuk liga aku, sorry ya, klub rusaku nggak cocok untuk kudamu. Ya kan? Nah jadi nggak usah Anda merasa gimana. Yang penting itu, mimpi kita itu nanti bisa dikorting atau disesuaikan, dimodifikasi. Tapi yang penting itu sumber dayanya. Go get it.
Go get it. Pelayanan juga sama, CG-nya mau tumbuh. Resources untuk CG tumbuh itu apa? Tuhan yang menumbuhkan. Tumbuhnya nanti 30 kali lipat, 60, 100 itu urusan Tuhan. Tapi tumbuh itu urusanmu. Apakah ada kayu bakarnya untuk api itu? Gimana bisa tumbuh kalau kita tidak pernah doakan mereka? Masuk ruang doa kita doakan cuma problema kita. How? If you never pray for your members, you can never lead them. If you never lead them in secret, you cannot lead them and grow them in public. Kalau Anda tidak pernah bisa memimpin atau menumbuhkan mereka secara pribadi di tempat privacy, Anda tidak bisa menumbuhkan mereka di tempat umum seperti di CG waktu di antara 10, 5, 20 orang. Pray for them, doakan.